Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak Indonesia. Nah, kali ini saya dolan lagi ke anak kandang farm. Nah, kita coba tanya-tanya lagi aktivitas di anak kandang farm ini lagi ngapain. Yeah. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam. Lagi apa ini Mas Arif? Ini kita mau treatment betina baru melahirkan. Oh, ini baru melahirkan Mas Arif? Ya, ini rata-rata 1 harian. Oh, itu masuk yang ini Mas Arif ya? Ya. Oh, ini sekarang pakai kandang beding Mas Arif? Bedding, ini bedding. Nah, ini teman-teman Kalau kemarin kan domba. domba. Oh, berarti kambing nanti juga kandang. Ya, kambing. Beberapa kambing nanti bakal kita trial beddingnya kambing. Ya ini. Tapi kalau domba kita bakal fokus memang bedding semua. Kalau domba Yang kambing mau kita trial dulu, apakah benar-benar pengaruh ya. sistem perkandangannya yang bedding dengan kepanggung apa enggak? Oh ya. Seperti itu. Oke ya, jadi teman-teman tetap kita nanti akan evaluasi ya Mas. Ya, nanti progresnya gimana? Simak di sahabat sapi nanti ada ya. Kita update terus. Kan beberapa pertanyaan permasalahan bedding ya. Ya. Nah sebenarnya kan kemarin yang video kita yang pertama itu Mas Arjun. Iya, yang domba. Yang domba itu banyak yang tanya dan banyak juga yang kritik sebenarnya. Yang kritik terutama kita punya peternak-peternak lawas itu ya yang lama. Iya. Apakah bakalan jadi masalah atau enggak kandang seperti ini di Indonesia? Iya. Sebenarnya secara saintifik, secara keilmuan, sistem perkandangan itu yang penting dia itu nyaman ternaknya. Iya. Amoniaknya, sirkulasi anginnya, terus tingkat kenyamanan ternaknya itu terjaga, insya Allah ternaknya itu sehat, tidak ada penyakit, kematian rendah, produksinya tinggi. Iya. Insya Allah seperti itu. Nah, kali ini kita coba apakah kambing itu beneran bisa di bedding apa enggak? Oh iya ya. Jadi nanti kita update lagi ya Mas. Jadi ini hari ini soalnya kita hari ini apa Mas temanya tadi? Hari ini kita mau ngelengkapi apa ya? Sharing Sharing pengalaman edukasi kami, ya Mas ya. Sharing pengalaman kami di anak kandang farm, terutama kan banyak yang tanya, terutama yang video-video yang kemarin menangani anak, terus kandang itu yang benar seperti apa. Iya. Kami di anak kandang farm juga sebenarnya walaupun kita punya pengalaman yang panjang dan keilmuan yang baik, tapi yang namanya belajar itu kan tidak pernah berhenti Mas Abdi. Iya iya. Nah, kita terus trial, terus coba yang mana yang paling baik itu yang kita laksanakan. Nah, hari ini kita mau sharing juga. Iya. Sharing juga ini indukan Jawa Randu kita yang keluarnya anak bur. Jadi ini anaknya burja. Mana Mas bisa dilihatin Mas? Ini masih 1 hari ya teman-teman. 1 hari Mas. 1 hari. Termasuk besar ya Mas ya? Besar. Ini masih 1 hari. Ini teman-teman kita lihat induknya Mas ya. Induknya ini Jawa Randu ya teman-teman. Jawa Randu biasa dan enggak terlalu super ya Mas? Tidak terlalu super. Intinya itu kalau kami Jawa Randu kami yang penting tingginya itu di atas 74. Oh, tetap ada kriteria ya Mas untuk indukan. Terus putingnya itu potensi penghasil susunya tuh lumayan besar. Iya. Jadi tidak kecil. Nah, juga tidak terlalu tua ketika masuk ke sini. Minimal itu kita harus 2 tahun kalau mau jadi cari indukan. Maksimal tuh. Minimal. Oh, minimal. Nah, jadi kalau lebih di atas maksimal ya. Maksimal ya maksudnya. Kalau lebih di atas 2 2 tahun tahun kita nggak ambil. Kalau di bawah itu sebenarnya kita juga ragu-ragu ngambilnya tergantung darahnya tuh seperti apa. Kalau darah super kita ambil. Tapi kalau darahnya masih kecil terus masih banyak gamblingnya nggak kita ambil. Iya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih. Mungkin perkiraan berat ya 4 kiloan ya. Iya. 4 kiloan, 4 kilo, 3 kilo. Belum ditimbang. Ini silangan Mas Sudan. Silangan, ini silangan bur sama Jawa Randu. Ini teman-teman, silangan bur sama Jawa Randu, anaknya udah kelihatan ya Mas, dari posturnya udah bulat. Yang perlu diperhatikan juga nih terkait breeding ya teman-teman. Ini ketika pasca melahirkan itu sebenarnya indukan itu pasti kekurangan nutrisi. Banyak ibaratnya yang dia makan, apalagi dia lagi laktasi ya, punya anakan kayak gini tuh. Teman-teman lihat itu cekuk laparnya itu loh. Iya. Kalau bahasa ilmiahnya BCS, Body Condition Score-nya itu sangat rendah. Nah, ini baru 1 hari, jadi kita perlu treatment. Kenapa kita perlu treatment? Karena supaya masa recovery-nya tuh biar pulihnya itu cepat. Pulih cepat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Biasanya kalau dia body condition score-nya itu rendah, terus kita nggak treatment, pakannya itu nggak berkualitas, bisa aja tingkat kematian indukan atau tingkat kematian anakannya jadi lebih tinggi mas. Ya. Test Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Iya. Apalagi ini anaknya kan kayak nyusuri banter ya, Iya, Mas. banter. Kalau jenis silangan itu memang banter. crossbur ya, Mas. Terus kita nanti bakalan treatment apa aja? Kita bakalan treatment yang pertama itu obat cacing. Oh, baca cing. Obat cacing. Obat cacing itu kenapa kita pasca melahirkan? Karena nanti biar recovery, terus dia langsung dikawinkan sebulan atau 2 bulanan. Setelah itu bunting kan kita sangat berisiko kita masukkan obat cacing ataupun anti parasit. Nah nanti setelah obat cacing kita kasih multivitamin sama ATP. Nah multivitamin nanti membantu recovery juga. Iya. Terus ATP ini membuat kuat biar tenaganya pulih. Terus yang terakhir nanti kita masuk antibiotik. Antibiotik nanti supaya tidak ada infeksi yang tidak. Karena pasca melahirkan itu pasti ada ya yang luka atau tidak di dalam saluran reproduksi. Jadi supaya nanti dalam jangka waktu 1 bulan ketika proses flushing reproduksinya udah benar, nanti dia juga udah gemuk lagi, tidak sekurus ini, juga bisa dipakai kembali Mas Arjo. Oh iya Mas. Nah, intinya dalam siklus reproduksi atau breeding itu kita harus melakukan itu yang harus kita lakukan setelah anakannya lahir. Nah ini anakan 1 bulan, nanti kita coba sama yang terakhir nanti kita treatment ini kuku juga Mas. Oh siap. Nah kuku nanti kita potong juga karena kuku ini bisa jadi salah satu penyebab sakit juga kalau dia udah terlalu panjang terus kotor. Nah nanti bisa infeksi, itu bikin ternaknya ambruk juga. Teman-teman diperhatikan ya buat yang untuk yang pemula biar nanti kambingnya nggak ambruk ya Mas. Soalnya habis melahirkan energinya ya dikeluarkan banyak, apalagi anaknya kalau jenis crossbur ini ngedote susunya kan ya banter ya Mas. Sampai kempot itu Mas. Ini sampai kempot sampai ini ya Mas. Ya mungkin baru 1 hari ya Mas. Nah ini apa Mas? Kalau ini B kompleks. Ini vitaminnya ya Mas. Ya. Nah, kita kasih vitamin dulu biar kambingnya lebih sehat. Takaran berapa Mas? Kalau nanti dia tergantung jenis obatnya yang jenengan pakai. Biasanya langsung ada. Oh ada ya petunjuknya. Jadi makanya per 1 kg berat badan itu berapa mili? Duh, ini langsung vitamin campur apa nih? Campur ATP. ATP. Kalau ATP apa tadi Mas fungsinya lebih ke apa? Kalau ATP ini buat energi Mas, biar semakin cepat recovery-nya. Energi pasca melahirkan tadi. Biasanya kan pas habis melahirkan itu banyak energi yang dikeluarkan. Iya. Makanya kita butuh yang namanya ATP. ATP itu sebenarnya dari makanan. Sebenarnya kalau kita nggak suntik juga sebenarnya dia bisa balik kalau makanannya bagus. Tapi ini kan kita jaga-jaga supaya dia pemulihannya itu cepat. Lebih cepat ya Mas. Nah ini kita bakalan suntik intramuskular ya. Yang itu Mas ya apa? Langsung kena daging ya? Daging dalam otot. Dipegangin enggak Mas ini kambingnya? Enggak. Yo enggak gerak atau nganu Mas? Ini benar ya enggak gerak. Nah ini biasanya ginjalan loh Mas. Ini itu tadi treatment pertama vitamin dan ATP. Ya, yang kedua itu kita masukin yang namanya antibiotik. Ini antibiotik ini pemulihan ya Mas? Pemulihan. Luka tadi ya? Kemungkinan bakalan ada luka di dalam saluran reproduksinya. Makanya 1 bulan pasca melahirkan itu harus diistirahatkan, tidak boleh langsung kawin. Oh ya, belum siap ya Mas? Ya, istilahnya itu masa kering Mas. Kan ada beberapa teman-teman kambingnya udah kipit-kipit berapa hari kayak ngejar rezeki gitu loh, kayak gimana ya? Harus diistirahatkan Mas, soalnya tetap diistirahatin ya. Kalau misalkan dia langsung birahi lagi, tetap dipaksakan kawin, nanti kemungkinan untuk keguguran atau ternaknya ambruk itu semakin tinggi. Nah ini teman-teman. Jadi
untuk maintenance supaya ternaknya itu jangka pakainya itu lama. Iya, iya. Makanya kita harus jaga gitu. Cuma mungkin ya tunggu berapa bulan gitu ya Mas, 1 Nah bulan. tadi kan di sebelah kiri, sekarang Iya. sebelah kanan ya. Sebelah kanan nih. Karena injeksi itu nggak boleh satu tempat dalam Dipegangin mungkin Mas. Enggak. bisa di belakang, bisa juga di. Oh, bisa di depan. Ini cari. Yang apa Mas? Daging ya itu Mas. Iya. Ya? Ini Mas Arif ini ahlinya kayak lihat nih. Kambingnya bisa enggak kesakitan ya. Kalau udah yang injeksi udah selesai, Iya. kita masukin cekok obat cacing. Ya obat cacing. Mas, ini ada beberapa ya yang teman-teman masuk katanya. Kalau kambing menyusui dikasih obat cacing nanti susunya ada problem dengan produktivitas susu, itu benar atau cuma mitos gitu Mas? Enggak Mas, malah sebenarnya itu anakan itu rentan parasit dan cacingan juga sebenarnya. Ya. Nah makanya ketika pas melahirkan kita segera masuk obat cacing supaya yang namanya obat itu kan nanti ngalir ke susu induknya. Iya. Jadi anakannya itu juga punya antibodi atau ibaratnya itu obat yang sudah diminum indukannya Iya. bakalan ada di susu anak di susunya dan Iya. minum anaknya. Nah, Jadi anaknya punya kekebalan terhadap ya parasit, obat cacingan. iya ya. Nah makanya kita terus laksanakan itu pasti pasca melahirkan. Nah kenapa kita laksanakan pasca melahirkan? Supaya anakannya dapat. Yang kedua, kalau nggak pasca melahirkan, ketika sudah bunting, ini kan nanti 1 bulan ini harus dibuntingkan lagi supaya produktif betinanya. Nah kalau sudah bunting kita masukin obat-obatan seperti ini, itu kemungkinan untuk kegugurannya itu malah makin tinggi. Nah, ini. Jadi timingnya itu paling tepat itu adalah ketika Setelah melahirkan ya. setelah Mas? melahirkan. Ini teman-teman, ini di sebelahnya juga baru melahirkan. Ini panen nih. Jadi sekedar informasi kalau di anak kandang farm ini ada hampir kambingnya 700-an ya Mas? Ya, 700 indukan. Jadi bisa dibayangkan kayak begini. sangat Tiap hari hampir lahiran ya Mas, tiap hari. Nah. Nanti kalau pas buahnya kumpulin kita ngevlog sama ratusan cempe gitu Mas. nanti kandang barunya nanti Di kita. kandang baru ya, yang khusus cempe, nanti kita spoiler sebentar lah di sana. Kalau ini cekok. Ini dicekok. Nah nanti kita yang terakhir itu trimming kaki. Kaki ya Mas. Nanti trimming kaki sama ini. Wah ini cempe di kandang sebelah ikut Sampai masuk. penggonya. Ayo Kim. Ini selanjutnya ini treatment Treatment kuku. kuku. Treatment kuku. Nah kalau motong kuku itu juga ada tekniknya Mas ya. Gimana Mas? Gimana? Dilipat. Oh kakinya itu dilipat gitu. Baru nanti ini digunting. Ngomong gua Mas. Terutama ini untuk kambing-kambing yang di kandang ya Mas. Yang di kandang panggung itu kukunya rawan panjang ya Mas. Iya. Nah kayak gini Mas, kalau Iya. misalkan masuk kotoran kan bakalan infeksi. Iya iya. Terus juga nggak nyaman ya Mas, Iya, nggak kambingnya nyaman. lek kukunya panjang gitu. Nih kayak gini ini perawatan rutin, menjadi kegiatan rutin harusnya di kandang. Iya iya. Jadi Nah ini kan bersih ya kalau kita potong. iya. Nah kalau misalkan megang ternaknya benar dia nggak bakal meronta-ronta. Iya ini kayaknya Mas Arif ini ya udah sebenarnya perlu belajar ya Mas, perlu jam terbang lah kalau Nah ini kan udah bersih, enak iya, ya. iya. Nah kalau misalkan panjang terus bisa masuk kotoran terus bengkak infeksi nah itu Nah itu mungkin salah satu penyebab kambing ambruk juga ya Mas, bisa ya, bisa jadi. Nah, ini satu. Iya. Oke, mungkin bisa diterusin sama Mas. Takin aja. Oh langsung. Sebentar sebenarnya nggak sampai 5 menit. Ayo. Sebentar. Cuma kadang orang peternak itu enggak itu ya Mas. Pokoknya jangan males. Jangan malas lah Jangan bentar malas. gini. Nah. Karena ini nggak sampai 10 menit nggak sampai. Hmm. Kan bersih. Udah bersih.
ditekuk gitu udah kambing nggak gerak ya mas. Kalau yang belakang nekuknya gimana mas? Tadi di depan, oh sama ditekuk doang. Nekuknya yang belakang biar teman-teman tahu. Oh gitu, jadi tetap di belakang ya mas ya. Kalau nekuknya benar nggak bakalan dia ronta-ronta. Iya itu. Sama nanti kalau nyukur domba biasanya kalau yang dicukur. Nah nanti Kalau domba nyukurnya dengan benar dia nggak bakal ronta-ronta. kapan-kapan kita bikinin video mas, Oke. biar bisa buat belajar bersama. Jadi buat temen-temen yang mungkin di daerah Surabaya pengen belajar ternak di AKF ini juga terbuka ya mas ya? Terbuka, sangat terbuka buat teman-teman yang pengen belajar. Untuk program belajar pelatihannya belum buka ya mas ini? Karena Bakalan buka mungkin bulan depan sih mas kayaknya. Nih teman-teman pokoknya pantengin video ini di Sahabat Sapi, nanti bakal kita umumkan di channel ya mas ya, kalau ada pelatihan. Soalnya kemarin masih sibuk kurbanan kita. Ya. Kurbanan. Insya Allah udah selesai bisa menerima teman-teman yang Dah selesai nggak sampai 10 menit nggak sampai ya. Nah itu teman-teman kalau buat indukan yang ibaratnya baru lahir, apa aja yang harus kita lakukan. Mulai dari treatment injeksinya tadi ada vitamin, ada antibiotik, terus cekok obat cacing, terus nanti bersihin kukunya. Nah insya Allah nanti kita kasih pakan yang tinggi ya. Iya. Protein sekitar 16 sampai 18. Insya Allah nanti dia bisa gemuk lagi. Nah itu teman-teman. Nah kalau kayak gitu terus nanti insya Allah masa pakai Bisa lama ya mas? panjang. Ya. Sayang kalau misalkan nggak dirawat. Itu mungkin sekian ya kami dari anak kandang sama dengan Sahabat Sapi. Nanti kita review hal-hal yang lain ya. Banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari, bisa kita belajar bersama ya mas. Belajar sama di anak kandang. Ini masih satu pelong masih baru jadi. Ya ini. Nanti ada lagi. Ini kalau teman-teman lihat di video sebelumnya mas ya, kandang bideng untuk domba. Ini sekarang untuk kambing, nanti hasilnya tetap kita evaluasi ya mas. Jadi teman-teman banyak yang tanya. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Jangan lupa terus ikuti video-video di Sahabat Sapi bersama Ndak Kandang Farm. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.